Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAIA BP 23, Kelompok 2 Manajemen Pendidikan akan menjelaskan materi tentang prinsip manajemen umum dan manajemen pendidikan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ar-Rahmi Khairani, dengan NIM 2330 10 10 27. Saya Arselia dengan NIM 2330 10 10 26. Dan saya Aisyah Ramadhani Hasanah dengan NIM 2330 10 10 11. Selamat menyaksikan. Menurut Hamali, prinsip dapat diartikan sebagai suatu kebenaran umum dan merupakan sebuah pedoman dalam berpikir ataupun dalam bertindak. Akan tetapi, karena prinsip bukanlah hukum, maka sifat dari prinsip itu tidak bersifat mutlak. Prinsip-prinsip manajemen bertujuan untuk memberikan arahan serta kemudahan dalam melaksanakan aktivitas organisasi agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, maupun produktif. Sehingga dengan prinsip-prinsip manajemen tersebut, kesalahan ataupun tumpang tindih dalam pertugasan dapat dihindari dan organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Henry Rayol, salah satu sifat dari prinsip manajemen tersebut ialah bernilai fleksibel, di mana dalam pengaplikasikannya kita harus mempertimbangkan situasi ataupun kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Semakin profesional manusia dalam pekerjaannya, maka semakin efektif juga hasil kerjanya. Setiap manusia memiliki keahlian yang berbeda-beda serta kemampuan pada bidangnya masing-masing. Perbedaan tingkatan keahlian manusia tersebut dikelompokkan dalam bidang pengetahuan, mulai dari generalis sampai spesialis. Untuk itu, dalam pengembangan pribadi dan profesi, kita membutuhkan yang saling mendukung. Yang kedua yaitu otoritas ataupun tanggung jawab. Wewenang ataupun otoritas merupakan hak untuk melaksanakan sesuatu atau mengatur orang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tanggung jawab ialah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, seseorang harus diberi wewenang agar bawahannya disiplin serta atasan dapat memberikan sanksi terhadap bawahan yang tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Yang ketiga ialah disiplin. Disiplin didefinisikan sebagai kepatuhan seluruh anggota organisasi terhadap aturan dan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat yaitu kesatuan dan komando. Setiap pekerja ataupun pegawai hanya menerima perintah kerja dari satu orang saja. Dan jika perintah itu berasal dari dua orang atau lebih, maka akan mengakibatkan konflik perintah atau kebingungan kekuasaan yang mana yang harus diikuti. Selanjutnya ataupun yang nomor 5 yaitu kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan dengan tujuan yang sama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sudah seharusnya kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, remuneral personel. Remuneral personel ini diartikan sebagai imbalan atau gaji yang adil bagi pekerja, karyawan, dan eksekutif pengusaha untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Kedelapan, sentralisasi. Tanggung jawab tertinggi ada pada atasan. Yang kesembilan, rantai skalar. Adanya garis kewenangan yang tersusun dari tingkat atas ke tingkat terendah seperti tergambar pada bagan organisasi. Yang ke-10, tata tertib.
terbitnya penempatan barang dan orang pada tempat dan waktu yang tepat. Yang ke-11, keadilan. Untuk membangun karyawan melakukan pekerjaan sehingga mereka sungguh dan setia, dan juga menumbuhkan sikap persaudaraan, keadilan para petinggi terhadap karyawannya. Yang ke-12, stabilitas masa jabatan. Karyawan membutuhkan waktu supaya dalam pekerjaan yang baru dia berhasil dalam melakukannya dengan baik, sehingga karyawan tidak banyak pengantar serta keluar masuk dalam organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Dengan memikirkan sesuatu program serta menentukan kesuksesannya sehingga menghasilkan profesionalisme yang memuaskan bagi seorang karyawan. Yang ke-14, semangat korp. Persatuan merupakan sebuah kekuatan karena para pemimpin perusahaan haruslah bekerja ekstra untuk mewujudkan apa yang telah dibahas. Manajemen menurut Luhur boleh terbagi menjadi 6. Pertama, kesanduan perintah. Yang kedua, penggunaan staf. Yang ketiga, pembagian departemen. Yang keempat, kesatuan tanggung jawab. Yang kelima, rentangan atau pengawasan. Yang keenam, menempatkan orang sesuai dengan struktur organisasi. Prinsip manajemen menurut Johannes Monnet dan Alan Turing terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip koordinasi untuk menyatukan tindakan. Yang kedua, prinsip rantai skala yang menitikberatkan pada hierarki. Yang ketiga, prinsip fungsional yang mengorganisasi tugas ke dalam unit fermentasi. Yang keempat, prinsip pengadaan staf yang membantu menyediakan nasihat dan informasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, ada 5 prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personal sekolah berdasarkan sifat-sifat dan kemampuannya masing-masing. 4. Mengenal faktor-faktor psikologis manusia secara baik. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, menurut Drucker 1954, melalui MBO, memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan tujuan atau sasaran sebagai suatu pendekatan dan perencanaan. Prinsipnya MBO adalah mengutamakan pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuannya semaksimal mungkin, pemimpin harus memiliki pemahaman. Yang pertama, komitmen yang meyakinkan bawahan tidak pelin-pelan dan meyakini pegawai akan disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, disiplin yang tinggi, di mana pemimpin memberikan contoh supaya disiplin dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, produktivitas kerja tinggi. Dengan kerja yang ikhlas, maka akan tercapai tujuan yang semaksimal mungkin dan bermutu. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayai dan senantiasa memotivasi pegawai agar bertanggung jawab. Yang kelima, kepedulian yang tinggi terhadap pegawai. Yang keenam, ramah tamah dan sopan santun. Yang ketujuh, bertindak tegas bagi yang melanggar aturan. Yang kedelapan, penampilan yang menarik, berkarisma. Yang kesembilan, moral yang tidak tercela, berkata benar, sidik, amanah dan jujur. Di tingkat sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, mereka bersama membahas rencana strategi sekolah, di mana mereka mengembangkan 7 langkah MBO, yaitu yang pertama, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai sekolah. 2. Menganalisis apakah hasil akhir itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Ketiga, berunding menetapkan sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan yang tepat untuk mencapai sasaran. 5. Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasaran. Keenam, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh
atasan. 7. Lakukan monitoring dan membuat laporan. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, Subscribe. and comment. Dah.